Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan jangan lupa like dan subscribe, agar channel Our Story bisa terus berkembang dan mempersembahkan cerita yang terbaik. Suami mengusirku karena aku norak dan kampungan. Dia malah memilih kekasih gelapnya. Ku buat mereka menyesal dan menderita. Langit sore tampak redup saat Febri duduk di atas dipan kayu depan rumahnya yang sederhana. Kain jarik masih melilit di pinggangnya, rambut hitam panjangnya dikepang dua, dan wajahnya polos tanpa polesan apapun. Di tangannya ada bakul kecil berisi jajan pasar yang ia buat sendiri tadi pagi, klepon, onde-onde, dan wajik ketan. Ibu-ibu tetangga sering memesan dagangannya, apalagi saat pasar Jumat datang. "Feb, besok kamu jadi ke kota?" tanya Narti, tetangga sebelah rumah, yang kebetulan lewat sambil menggendong anak kecil. "Iya, Bu Narti. Kalau nggak ada halangan, Reza jemput langsung," katanya. "Kami mau ke rumah orang tuanya dulu di kota, baru nanti lanjut ngurus surat nikah," jawab Febri pelan, dengan suara yang penuh harap namun sedikit gugup. Bu Narti manggut-manggut, lalu mengamati Febri yang masih sibuk membungkus sisa jajan ke dalam plastik kecil. "Kamu itu anak baik, Feb. Semoga jodohmu juga baik. Tapi hati-hati ya di kota. Orang kota itu kadang omongannya tajam. Suka merendahkan orang kampung seperti kita. Jangan gampang percaya sama siapapun. Apalagi kalau ada yang nyuruh kamu berubah ini itu. Tetap jadi dirimu sendiri." Febri mengangguk pelan, mencoba menyimpan pesan itu dalam-dalam di hatinya. Ia sadar hidup di kota tak akan semudah di kampung. Tapi demi Reza, ia berani. Pria yang ia kenal 2 tahun lalu saat Reza bertugas sebagai tenaga kesehatan di desa mereka itu, telah merebut hatinya dengan caranya yang sederhana dan penuh perhatian. Saat malam tiba, Febri masuk ke kamarnya. Ia membuka lemari kayu dan menatap beberapa potong baju miliknya. Sebagian besar adalah daster dan baju longgar dari bahan katun. Ada satu set gamis warna ungu muda yang akan ia pakai saat bertemu orang tua Reza. Baju itu ia beli dari tabungannya sendiri, hasil jualan kue selama berbulan-bulan. Febri memeluk baju itu sambil tersenyum. "Semoga mereka suka. Semoga aku bisa jadi menantu yang baik." Keesokan paginya, Reza datang dengan mobilnya. Mobil sedan warna hitam, plat kota besar, membuat banyak tetangga menoleh. Febri yang keluar dengan ransel kecil di punggungnya tampak canggung. Ibunya yang ikut mengantar sempat berbisik, "Jaga dirimu baik-baik, ya, nak. Jangan bikin malu." Setelah berpamitan, Febri masuk ke mobil dan duduk di samping Reza. Laki-laki itu mengenakan kemeja lengan panjang dan jam tangan mahal. Wajahnya bersih dan rapi, aroma parfum kota menyeruak ke hidung Febri. Ia menyunggingkan senyum kecil. "Kamu bawa apa aja?" tanya Reza sambil melirik ke arah tas Febri. "Cuma baju ganti, sama kue buat ibu kamu. Aku bikin klepon sama wajik, kan kamu pernah bilang ibumu suka makanan tradisional," jawab Febri sambil menunjukkan bungkusan plastik bening berisi kue. Reza mengangguk, meski tak terlalu antusias. "Nanti jangan kaget ya. Ibu orangnya agak perfeksionis. Dia nggak terlalu suka hal-hal kampungan." Perasaan Febri langsung mencelos. Tapi ia hanya menunduk dan mengangguk pelan. Perjalanan ke rumah keluarga Reza cukup jauh. Sesampainya di sana, Febri terpana. Rumah itu besar, dikelilingi pagar tinggi dan halaman rapi. Di dalam rumah, semua perabot tampak mahal dan tertata mewah. Lantainya mengkilap, ada lukisan besar di dinding, dan aroma ruangan seperti parfum mahal. Seorang wanita parubaya keluar dari ruang tamu, mengenakan kebaya modern dan celana panjang berbahan satin. Wajahnya tajam, tatapannya tegas. Ia memandang Febri dari ujung kepala hingga kaki. "Inikah calon istrimu, Reza?" tanyanya datar, seolah menahan sesuatu dalam suaranya. "Iya, Bu. Ini Febri," jawab Reza. Febri menunduk sopan. "Assalamualaikum, Ibu." Wanita itu tidak langsung menjawab salamnya. Ia hanya berjalan melewati Febri, lalu berkata, "Silakan duduk. Aku sedang membuat teh." Febri duduk di sofa, merasa kaku dan canggung. Saat teh dihidangkan, ia mengeluarkan bungkusan kue dan menyerahkannya ke sang ibu. "Ibu, saya bawakan jajanan dari kampung. Semoga ibu suka." Wanita itu menerimanya dengan raut datar. Ia membuka plastiknya,
lalu mencium aromanya sedikit. Terima kasih. Tapi saya sudah tidak makan gula terlalu banyak, jawabnya singkat. Lalu ia taruh kue itu di meja, tanpa berkata apapun lagi. Selama seminggu tinggal di rumah Reza, Febri merasa seperti berjalan di atas pecahan kaca. Ia berusaha sopan, membantu di dapur, mencuci piring, menyapu rumah. Tapi semua dianggap tidak cukup. Ibunya Reza sering menyindir. Kamu ini kalau nyapu, jangan pakai cara kampungan begitu. Di sini, kita pakai vacuum cleaner. Pakai baju yang pantas, jangan daster melulu. Kamu sudah di kota, bukan di sawah. Jangan terlalu banyak bicara di meja makan, itu nggak sopan. Febri mendengarnya semua. Ia diam, mengangguk, dan menuruti. Ia tak ingin membuat Reza malu. Ia mulai memakai baju-baju pinjaman dari Reza, berdandan sedikit, belajar makan dengan rapi dan diam. Tapi setiap kali ia bercermin, ia merasa kehilangan dirinya sendiri. Reza pun mulai berubah. Awalnya ia lembut dan perhatian. Tapi sekarang, Reza lebih banyak sibuk dengan pekerjaannya. Pulang larut malam, kadang tak memberi kabar. Jika Febri bertanya, ia dijawab dingin. Aku capek. Jangan cerewet. Febri menangis diam-diam di kamar tamu tempat ia tidur. Ia menulis di buku hariannya, sesuatu yang sudah lama tidak ia lakukan. Hari ini Ibu Reza bilang aku nggak cocok jadi istri anaknya. Tapi aku mencintai Reza. Aku ingin jadi istri yang baik. Mungkin aku harus lebih banyak belajar. Waktu berlalu, pernikahan mereka tetap dilangsungkan. Tapi secara sederhana dan tertutup. Hanya keluarga dekat yang hadir. Febri mengenakan kebaya putih sederhana, riasannya minimalis, dan senyum penuh harap mengembang di wajahnya. Tapi di seberang sana, Ibu Reza duduk dengan wajah datar tanpa ekspresi. Tidak ada pelukan, tidak ada restu hangat. Hanya ucapan formal. Setelah menikah, Febri tinggal bersama Reza di apartemen milik keluarga suaminya. Apartemen itu berada di tengah kota, penuh fasilitas mewah. Tapi Febri merasa seperti hidup di dalam sangkar emas. Ia jarang keluar rumah, tidak punya teman, dan tidak diizinkan bekerja oleh Reza. Setiap hari, Febri memasak, membersihkan apartemen, dan mencoba membuat suasana nyaman untuk Reza. Tapi sang suami lebih banyak menghabiskan waktu di luar. Ia pulang hanya untuk tidur. Febri pernah bertanya, "Mas, kenapa kamu sering pulang larut malam? Kamu makan di luar terus. Aku jadi bingung masak apa." Reza mendesah. "Febri, kamu harus ngerti. Aku kerja, bukan main. Jangan terlalu ngatur. Lagian, kamu itu harus tahu diri. Kamu nggak cocok ikut campur soal pekerjaanku." Febri hanya mengangguk. Malam itu, ia menyimpan masakan gulai ayam yang sudah dingin ke dalam kulkas. Ia menangis pelan di balik pintu kamar, menahan suara agar tidak terdengar. Ia ingat kata-kata Bu Narti dulu, tentang orang kota dan tajamnya lidah mereka. Namun, dalam hati kecilnya, Febri tetap percaya, cinta bisa menyembuhkan. Ia hanya butuh waktu. Ia hanya perlu lebih banyak belajar agar bisa sepadan dengan Reza. Febri mulai menonton video tutorial memasak modern, belajar merapikan rumah dengan standar apartemen, bahkan ikut kelas daring tentang public speaking dan cara berpakaian modern. Semua ia lakukan diam-diam, dengan uang sisa belanja yang ia simpan sedikit demi sedikit. Tapi setiap kali ia merasa ada kemajuan, selalu ada hal yang menjatuhkannya kembali. Suatu hari, Febri mengenakan blus biru muda dan celana bahan, penampilannya rapi dan anggun. Ia menyambut Reza di pintu dengan senyum manis. Namun, Reza hanya meliriknya sekilas, lalu berkata, "Kamu pakai baju siapa? Niru-niru gaya siapa sih? Malah kelihatan aneh." Febri langsung menunduk, mencoba menahan air mata. Malam itu, ia membuka kembali tas kainnya, dan mengambil buku harian kecil. Ia menulis lagi, "Aku terus mencoba, tapi sepertinya aku memang bukan pilihannya. Aku ini Febri, gadis kampung yang hanya ingin dicintai karena ketulusannya. Tapi dunia ini tidak peduli pada ketulusan." Dan pada malam yang sunyi itu, Febri hanya bisa menatap keluar jendela apartemen yang tinggi. Lampu kota berkelap-kelip di bawah sana, seolah mengejek hidupnya yang mulai gelap. Tapi jauh di dalam hatinya, ada cahaya kecil yang belum padam. Meski redup,
Ia masih menyala. Suara piring pecah terdengar dari dapur. Febri tersentak dari lamunannya, segera berlari menghampiri. Ia melihat ibu mertua berdiri dengan wajah kesal sambil menatap lantai yang basah oleh kuah sup yang tumpah. Pecahan piring menyebar, dan di ujung meja, mangkuk besar yang ia siapkan pagi tadi sudah terbalik. "Kamu ini gimana sih? Masak naruh mangkuk aja nggak becus? Ini apartemen, bukan dapur warung," bentaknya dengan nada tinggi. Febri menunduk, buru-buru mengambil kain pel dan mulai membersihkan lantai. Tangannya gemetar, tapi ia menahan tangis. Ia tak tahu lagi harus bagaimana menyenangkan hati wanita itu. Sejak pertama kali tinggal di rumah ini, apapun yang ia lakukan selalu salah di matanya. "Saya minta maaf, Bu. Tadi saya taruhnya di ujung meja karena oven masih panas. Saya nggak nyangka bisa jatuh," ucap Febri lirih. Ibu Reza mendengus dan melipat tangan di depan dada. "Makanya kalau kerja pakai logika. Jangan kampungan terus bawa-bawa kebiasaan dusun ke sini." Febri diam. Ia tahu membela diri hanya akan memperkeruh keadaan. Ia menyapu pelan, mengangkat sisa pecahan kaca satu persatu, dan memasukkannya ke plastik sampah. Setelah itu, ia cuci tangan dan berbalik hendak mengambil nasi untuk makan siang. Tapi Ibu Reza sudah lebih dulu membuka tutup panci dan mengendus isinya. "Ini apa? Kamu masak sayur asem lagi? Udah berapa kali saya bilang, lidah saya nggak cocok makanan kayak begini." "Itu tadi, saya masak ayam rica juga, Bu. Itu buat Reza, saya tambahin cabai rawit kayak yang dia suka." Ibu Reza memalingkan wajah. "Terserah. Saya makan di luar saja." Suara pintu kamar terdengar. Reza keluar mengenakan jaket dan sepatu sneakers. Ia baru bangun dari tidur siangnya dan hendak keluar rumah. "Mas, mau kemana?" tanya Febri lembut. "Ngopi sama teman kantor. Ada pembicaraan kerjaan?" jawabnya cepat sambil menutup pintu. Febri ingin bertanya lagi, tapi ibu mertuanya menyela lebih dulu. "Biarkan dia. Suamimu itu kerja keras. Jangan ganggu terus dengan pertanyaan-pertanyaan gak penting. Kamu pikir laki-laki senang ditanya-tanyain tiap kali mau keluar?" Febri menunduk, menahan detak jantung yang mulai tak karuan. Ia tahu Reza mulai berubah. Dulu, setiap hendak pergi, Reza selalu memeluknya, mencium keningnya, atau minimal berpamitan baik-baik. Tapi kini, hanya 1-2 kalimat datar tanpa ekspresi. Bahkan kadang suaminya itu pergi sebelum matahari terbit, dan baru kembali saat malam nyaris habis. Febri kembali ke dapur, membuka tutup panci yang masih hangat. Ia menatap ayam rica-rica yang ia masak penuh harapan. Tapi perutnya tiba-tiba terasa kosong. Ia duduk di kursi dapur, menyendok nasi sedikit, mencoba makan. Tapi rasanya hambar. Air matanya jatuh membasahi nasi. Ia berhenti, meletakkan sendok, dan menarik napas panjang. Beberapa hari kemudian, Reza pulang larut malam. Febri yang sejak pukul 7 malam menunggu di ruang tamu, nyaris tertidur di sofa. Saat pintu apartemen terbuka, ia buru-buru berdiri. Reza masuk tanpa menoleh, langsung berjalan ke kamar. "Mas," panggil Febri pelan, "aku masak sup iga. Kamu belum makan, kan?" Reza tak menjawab. Ia membuka jaket, meletakkan ponsel di meja, lalu berkata tanpa melihat istrinya, "Aku udah makan di luar." "Kamu makan sama siapa?" tanya Febri pelan. Reza menoleh. "Kenapa? Kamu curiga?" "Bukan gitu, Mas. Aku cuma pengen tahu. Aku di rumah nunggu dari tadi." Reza menatap tajam. "Udahlah, Feb. Jangan mulai lagi. Aku capek. Jangan bikin aku tambah pusing." Febri menelan ludah, menunduk. "Aku cuma pengen kita ngobrol, Mas. Rasanya kamu makin jauh." "Karena kamu nggak ngerti," bentak Reza tiba-tiba. "Kamu itu norak. Kamu nggak cocok hidup di kota. Aku malu kalau harus bawa kamu ke acara kantor. Teman-temanku semua istrinya modern, dandan rapi, ngobrol nyambung. Kamu? Pakai gamis terus. Nggak ngerti apa-apa soal dunia kerja. Mau aku aja kemana muka kayak kamu?" Febri terdiam. Ucapan itu seperti sembilu yang merobek jiwanya. Ia tak tahu harus menjawab apa. Bibirnya gemetar, tapi ia hanya menatap Reza dengan mata berkaca-kaca. "Aku berusaha,
Mas, aku belajar. Aku ikutin semua yang kamu mau. Tapi kenapa kamu tetap lihat aku seperti ini? Suaranya nyaris tak terdengar. Reza menghela napas panjang, lalu melangkah masuk ke kamar. Pintu tertutup. Febri masih berdiri di ruang tamu, gemetar, menahan napas yang berat. Ia perlahan duduk kembali, memeluk lututnya sendiri. Malam itu, ia tak tidur. Ia hanya menatap kosong ke arah jendela apartemen, bertanya-tanya di dalam hati, salahku apa? Kenapa aku tidak pernah cukup? Hari-hari berikutnya, Febri merasa makin terasing. Ia tak diizinkan ikut saat Reza pergi ke acara kantor. Bahkan saat ulang tahun Reza, Febri hanya merayakan sendiri di rumah dengan sepotong kue buatan tangannya. Sementara Reza berpesta di luar bersama rekan-rekan kerjanya, dan mungkin seseorang yang kini mulai menggantikan posisinya. Suatu pagi, Febri sedang menyetrika saat ponsel Reza yang tertinggal di meja bergetar. Layar menyala, menampilkan pesan dari kontak bernama Clara tanda ciuman. Pagi. Sayang, nanti jemput aku jam 8 ya. Pakai kemeja biru, aku suka yang itu hati merah 2. Tangan Febri lemas. Setrika hampir jatuh dari genggamannya. Ia menatap layar ponsel itu, berharap matanya salah. Tapi tidak. Pesan itu nyata. Kata-katanya jelas. Dan isi hatinya hancur seketika. Ia duduk pelan di sofa, menggenggam ponsel itu dengan tangan gemetar. Nafasnya tersengal. Matanya buram. Dunia seolah runtuh dalam diam. Febri tak mengucap sepatah kata pun. Ia tak langsung menegur Reza. Ia hanya menyimpan semuanya. Ia tahu, perang tidak bisa dimenangkan dengan emosi. Tapi hatinya mulai patah. Cintanya yang dulu begitu besar mulai retak perlahan. Beberapa minggu kemudian, Reza pulang larut seperti biasa. Kali ini bahkan tak menyapa. Ia langsung masuk kamar, mengunci diri. Febri mengetuk pelan. Mas, aku mau bicara sebentar. Tak ada jawaban. Ia mengetuk lagi. Akhirnya pintu dibuka. Reza berdiri dengan wajah lelah dan malas. Apa sih? Tanya Reza. Aku tahu soal Clara, ucap Febri pelan. Suaranya bergetar. Aku lihat pesan-pesannya. Reza mendelik. Kamu buka-buka ponselku. Aku nggak sengaja lihat waktu kamu tinggalin di meja, jawab Febri jujur. Udahlah, Feb. Aku capek sama kamu. Kamu terlalu lemah. Kamu nggak bisa ngimbangin aku. Kamu terlalu kampungan. Aku butuh pasangan yang bisa bikin aku bangga. Jadi, kamu lebih memilih dia? Tanya Febri nyaris berbisik. Ya, jawab Reza datar. Kalau kamu memang nggak cocok tinggal di sini, silakan pulang. Aku bisa bantu biaya kamu balik ke kampung. Aku capek. Beneran. Febri menatapnya dalam. Tak ada air mata yang jatuh. Hatinya sudah terlalu penuh. Ia hanya mengangguk. Malam itu, Febri mengemasi pakaiannya. Hanya 2 setel baju, buku harian, dan gamis ungu yang dulu ia beli untuk bertemu Ibu Reza. Ia menatap apartemen itu sekali lagi. Tempat yang dulu ia bayangkan sebagai rumah bahagia, kini menjadi tempat ia diusir sebagai orang asing. Ia melangkah keluar, tanpa kata perpisahan, tanpa pelukan, tanpa air mata yang tersisa. Langit malam di kota itu dingin. Tapi Febri melangkah dengan kepala tegak. Febri menatap langit dari balik kaca jendela kereta malam itu. Tangannya memeluk tas kain kecil yang hanya berisi pakaian, buku harian, dan sisa tabungan yang nyaris habis. Ia tak sempat pamit pada siapapun di Jakarta, juga tak sempat bicara dengan siapapun setelah Reza benar-benar mengusirnya siang tadi. Tak ada permintaan maaf. Tak ada kata-kata penyesalan. Hanya kalimat dingin itu yang terus terngiang di telinganya. Kamu terlalu kampungan, Febri. Aku malu bawa kamu. Sesampainya di kampung, Febri berjalan pelan dari stasiun ke rumah ibunya. Subuh baru menyapa. Udara masih berkabut, dan suara ayam mulai bersahutan. Saat pintu rumah terbuka, ibunya terkejut. Loh, Febri? Kenapa kamu pulang? Nah, mana Reza? Febri memeluk ibunya, menahan tangis, lalu menjawab dengan suara bergetar. Aku diusir, Bu. Aku nggak cukup baik buat dia. Ibunya terdiam, kemudian memeluk anak gadisnya itu erat-erat,
membiarkannya menangis sepuasnya di dada seorang ibu. Tak ada kalimat penghakiman, hanya pelukan hangat dan doa dalam hati yang tak henti-henti. Hari-hari pertama di kampung, Febri lebih banyak berdiam diri. Ia duduk berjam-jam di bel bambu depan rumah, menatap sawah yang terbentang hijau, seolah ingin menenangkan luka yang belum kering. Namun seperti daun yang jatuh dan tetap diterpa angin, kabar tentang rumah tangganya yang retak mulai menyebar. Astaga, si Febri ternyata cerai ya? Iya, katanya diusir dari rumah. Suaminya pilih cewek kota. Padahal dulu bangga banget dapat orang kota. Lihat aja, sekarang pulang diam-diam. Febri mendengar semuanya. Kadang dari celotehan tetangga yang tak sadar ia ada di balik pintu. Kadang dari mata-mata yang melihatnya seolah ia membawa aib. Tapi ia diam. Ia tahu, orang akan berbicara. Yang bisa ia lakukan hanya menjaga diri agar tidak hancur di depan mereka. Suatu siang, Bu Narti datang membawa sepiring kue lapis dan duduk di beranda bersama Febri. Orang-orang mulutnya memang gak bisa dijaga. Feb, tapi kamu jangan dengerin. Kamu itu baik. Tuhan tahu siapa yang tulus dan siapa yang jahat, katanya sambil menepuk tangan Febri pelan. Febri tersenyum lemah. Aku cuma bingung, Bu. Apa salahku? Aku sudah nurut. Aku belajar segalanya buat dia. Tapi tetap aja aku dianggap hina. Karena dia nggak pernah benar-benar mencintai kamu. Feb, cinta sejati itu menerima apa adanya, bukan menuntut kamu jadi orang lain, jawab Bu Narti. Ucapan itu menusuk, tapi juga membangunkan hati yang mulai mati. Di malam-malam sepi, Febri mulai membuka kembali buku harian lamanya. Ia menulis, menumpahkan perasaan, menyusun ulang mimpinya yang sempat dibunuh oleh penghinaan. Hingga suatu hari, ketika sedang duduk di warung kecil milik sepupunya, seseorang datang dengan wajah canggung. Aldo, teman lama semasa SMA. Febri? Ya ampun, beneran kamu? Aku kira kamu tinggal di Jakarta. Febri tersenyum canggung. Iya, dulu sempat. Sekarang udah di sini lagi. Mereka mengobrol panjang. Tentang masa lalu, tentang desa, dan sedikit tentang hidup. Aldo tak bertanya banyak soal Reza. Hanya menyimak wajah Febri yang jelas menyimpan luka. Beberapa minggu setelah itu, Aldo kembali datang dan menawarkan pekerjaan. Feb, aku buka kedai kopi di kota kecamatan. Butuh orang jujur buat jaga kasir dan bantu administrasi. Kamu mau? Febri terkejut. Ia tak menyangka akan dapat tawaran kerja secepat itu. Ia tak punya pengalaman di kedai modern, tapi Aldo meyakinkannya. Keesokan harinya, Febri mulai bekerja. Ia mengenakan blus putih sederhana dan rok panjang. Penampilannya masih sederhana, tapi kini lebih rapi. Ia belajar cara melayani pembeli, belajar sistem kasir digital, mencatat pengeluaran, bahkan sesekali bantu promosi di media sosial. Setiap malam, ia pelajari dunia baru itu lewat video dan artikel online. Ia mencatat istilah asing yang belum ia mengerti, dan bertanya pada Aldo tanpa malu. Suatu sore, ia sedang duduk di belakang kedai saat Aldo mendekat. Feb, kamu tahu nggak? Mantan suamimu sekarang suka pamer di media sosial. Dia sering unggah foto bareng cewek barunya. Clara, katanya anak bos perusahaan properti. Tapi, kabarnya cewek itu terkenal licik. Febri hanya tersenyum. Aku nggak peduli, Du. Aku udah bukan bagian dari hidup dia. Namun dalam diam, luka itu tetap berdenyut. Terlebih ketika foto-foto itu mulai muncul di beranda Facebook lewat akun teman yang tak sengaja membagikannya. Satu foto membuatnya terpaku. Reza dan Clara sedang berada di sebuah restoran mewah, berdua, tertawa bahagia. Di bawah foto, ada komentar teman Reza. Dulu istrimu kampungan banget, Zah. Untung sekarang dapet yang selevel. Clara cocok banget sama kamu. High class banget ceweknya. Febri tak menangis, tapi dadanya sesak. Bukan karena iri, tapi karena rasa sakit dihina oleh orang yang dulu pernah mencintainya. Esok paginya, ia datang ke kedai lebih awal. Ia membuat secangkir kopi sendiri, duduk di meja depan, dan menatap keluar jendela. Dalam hati ia berbisik, aku nggak akan balas dengan hinaan. Tapi aku akan buat mereka lihat bahwa gadis kampung ini bisa berdiri di atas kaki sendiri. Beberapa bulan berlalu. Kedai tempat Febri bekerja makin ramai.
Ia dipercaya mengelola keuangan, bahkan diberi kepercayaan penuh saat Aldo harus keluar kota. Ia mulai berpikir, kenapa tidak membuka usahaku sendiri? Ia pun mulai menulis rencana kecil, konsep sederhana warung makan yang menggabungkan masakan kampung dengan gaya modern. Ia menyusun menu, mencari supplier, dan merancang desain dari kertas bekas. Semua ia simpan dalam map berlabel, Mimpiku. Malam-malamnya kini tak lagi penuh tangisan, tapi penuh perhitungan. Dan saat seseorang dari kota datang kembali membisikkan kabar bahwa Reza kini mulai dililit utang karena ulah Clara yang boros dan suka belanja, Febri hanya tersenyum tipis. Bisikan tentang wanita lain itu dulu memukulnya. Tapi kini ia sadar, wanita itu tidak merampas Reza darinya, justru membebaskannya dari lelaki yang tidak tahu cara menghargai. Di tempat kecil yang dulu dianggap kampungan, Febri perlahan bangkit. Ia bukan lagi istri yang menunggu dalam diam. Ia bukan lagi menantu yang diam-diam menahan luka. Ia adalah perempuan yang belajar memaafkan tanpa melupakan, dan memulai dari nol dengan kekuatan yang tak bisa dicuri siapapun. Febri duduk sendirian di beranda rumah kontrakannya yang mungil. Angin sore mengusap wajahnya, seolah mencoba menghibur luka yang belum juga mengering di dalam dadanya. Sudah lebih dari sebulan sejak Rizal mengusirnya. Sejak saat itu, hari-harinya berubah menjadi perjuangan yang penuh air mata. Ia harus menghidupi dirinya sendiri tanpa bantuan siapapun. Uang tabungannya sudah hampir habis, sementara panggilan kerja belum kunjung datang. Dia menatap tangannya yang mulai kasar karena terlalu sering mencuci baju dan mengurus rumah. Dulu, ketika bersama Rizal, ia rela meninggalkan pekerjaannya sebagai staf administrasi kantor kelurahan karena Rizal ingin dia fokus menjadi istri yang baik. Febri menurut, ia ingin rumah tangganya langgeng. Tapi semua pengorbanannya dibalas dengan pengkhianatan yang menyakitkan. Rizal dengan mudah menggantikannya dengan wanita yang lebih modis dan berdandan necis, tanpa memikirkan siapa yang dulu rela mengorbankan mimpi-mimpinya demi rumah tangga mereka. Malam itu, Febri kembali mencoba peruntungannya melamar kerja secara online. Ia mengetik CV dengan hati-hati, memperbarui portofolionya, lalu mengirimkan lamaran ke beberapa perusahaan kecil dan menengah. Meski harapannya sudah tak setinggi dulu, dia tak mau berhenti. Dia tahu, dia harus berdiri kembali, bukan hanya untuk membuktikan sesuatu kepada Rizal, tapi untuk dirinya sendiri. Beberapa hari kemudian, Febri mendapat panggilan wawancara dari sebuah perusahaan garmen kecil. Hatinya berdebar. Dia bersiap-siap dengan pakaian terbaik yang dimilikinya, riasan ringan, dan kerudung yang disetrika dengan rapi. Ketika sampai di lokasi, dia duduk menunggu gilirannya dengan gugup. Matanya sempat menangkap beberapa pelamar lain yang tampil jauh lebih modern dan percaya diri. Tapi ia menenangkan diri. Ia tahu, dia memiliki sesuatu yang lebih dari sekadar penampilan, pengalaman, ketekunan, dan hati yang kuat. Wawancara berjalan cukup baik. Pewawancara sempat menanyakan alasan mengapa dia keluar dari pekerjaan sebelumnya. Febri menjawab dengan tenang bahwa ia sempat rehat dari dunia kerja karena urusan keluarga, tanpa menyebut satupun luka pernikahan yang dialaminya. Dia menjaga martabatnya. Ketika keluar dari ruangan itu, dia tersenyum lega. Beberapa hari berselang, kabar baik datang. Dia diterima bekerja sebagai staf keuangan di perusahaan itu. Gajinya memang belum seberapa, tapi cukup untuk hidup sederhana dan menyewa tempat tinggal yang lebih layak. Febri merasa seperti diberi nafas baru. Dengan uang gaji pertamanya, Febri membeli beberapa perlengkapan kerja, sepatu pantofel, tas kerja sederhana, dan sehelai blazer murah. Ia perlahan-lahan belajar tentang cara berpakaian formal yang rapi. Ia tak lagi merasa malu saat berdiri sejajar dengan para pekerja kantoran lainnya. Ia tak ingin menjadi seperti orang lain, tapi ia belajar memperbaiki diri, bukan karena ingin diterima oleh Rizal, tapi karena ia layak dihargai oleh dirinya sendiri. Namun dunia memang tak semudah itu. Suatu pagi, ketika Febri sedang sarapan di warung kecil dekat kantor, dia tanpa sengaja bertemu dengan Rizal. Lelaki itu datang bersama wanita yang pernah dilihatnya di rumah. Wanita yang dengan mudah menggantikannya sebagai pendamping Rizal. Mereka tampak bahagia, tertawa sambil berpegangan tangan, seolah dunia mereka sempurna. Rizal melihat Febri sekilas. Tatapan matanya mengejek, seolah berkata, "Lihat dirimu sekarang. Masih norak dan kampungan." Febri menunduk sebentar, lalu mengangkat wajahnya perlahan.
Dia balas menatap Rizal dengan senyum yang tidak lagi getir, melainkan tenang dan mantap. Ada kekuatan di matanya, kekuatan yang lahir dari luka dan perjuangan. Rizal terlihat canggung sejenak, tapi cepat mengalihkan pandangan dan berjalan pergi bersama kekasihnya. Febri kembali duduk. Tangannya sedikit gemetar, tapi tidak ada air mata yang menetes. Ia sudah selesai menangisi lelaki itu. Yang ada sekarang adalah keinginan untuk terus membangun hidupnya. Di tempat kerjanya, Febri mulai menunjukkan kinerja yang luar biasa. Bosnya mulai mempercayakan lebih banyak tugas kepadanya. Ia membantu membuat laporan keuangan, mengatur pembukuan, bahkan ikut menyusun strategi efisiensi pengeluaran. Banyak yang tak percaya bahwa perempuan yang dulunya terlihat lugu dan sederhana itu kini mampu bersinar di bidang keuangan. Rekan-rekannya pun mulai segan padanya. Salah seorang supervisor bahkan pernah berkata, "Mbak Febri, saya kagum sama ketelitian dan ketegasan Mbak. Kayak udah senior aja." Febri hanya tersenyum. Dia tak merasa harus menjelaskan perjuangannya. Dia hanya ingin terus melangkah. Pada suatu malam, setelah pulang kerja, Febri menyusun sebuah rencana. Dia ingin mulai menabung bukan hanya untuk masa depannya, tapi untuk sebuah impian kecil yang dulu pernah dia pendam, membuka usaha sendiri. Ia mulai membaca buku-buku bisnis, menonton video edukasi, dan mencatat setiap ide yang muncul di pikirannya. Febri ingin membuktikan bahwa dia bukan perempuan kampungan seperti yang Rizal sebut. Ia ingin menunjukkan bahwa perempuan seperti dirinya bisa berdiri tegak bahkan setelah dijatuhkan. Bahwa luka bisa berubah jadi senjata, dan kesedihan bisa dijadikan bahan bakar untuk melaju lebih jauh. Namun perjuangan itu belum berakhir. Dunia masih menyisakan ujian lain untuknya. Beberapa bulan kemudian, ia tanpa sengaja mendengar kabar bahwa Rizal dan kekasih barunya akan menikah. Undangan tersebar di antara teman-teman lama mereka. Meski sempat merasa dadanya sesak, Febri hanya diam. Ia tidak menangis, tidak marah. Ia hanya memejamkan mata dan berdoa. Semoga Tuhan menunjukkan jalan terbaik bagi semua. Karena Febri tahu, kebahagiaan sejati tidak datang dari pembalasan yang kasar, tapi dari proses membuktikan bahwa dirinya mampu berdiri dan tetap baik meski pernah disakiti habis-habisan. Pagi itu, Febri bangun lebih awal dari biasanya. Mata masih sembab, namun semangat dalam hatinya mulai menyala. Semalam ia tidak bisa tidur nyenyak. Banyak pikiran menyesaki dadanya. Tentang pernikahannya, tentang suaminya yang tak lagi peduli, dan tentang dirinya sendiri yang merasa begitu bodoh telah bertahan terlalu lama. Febri membuka jendela kamar kecil kontrakannya. Udara pagi menerpa wajahnya, memberi ketenangan sesaat. Dari kejauhan terdengar suara ayam berkokok, suara kendaraan mulai lalu lalang. Kontrakan yang ia tempati bukanlah tempat nyaman, tapi setidaknya tempat itu miliknya sekarang. Tempat yang memberi ruang untuk bernapas. Hari itu ia memutuskan untuk membereskan seluruh isi kamar. Ia keluarkan koper usang berisi baju-baju lama, beberapa helai masih layak pakai. Ia duduk bersila, membuka setiap lipatan pakaian. Tangannya berhenti saat menyentuh satu baju kuning bermotif bunga-bunga kecil. Baju itu dulu yang ia kenakan pertama kali saat mengenal Dika. Di sebuah acara pernikahan saudara jauh. Saat itu Dika begitu memujinya. Katanya, Febri tampak anggun dan beda dari perempuan lain. Tapi sekarang, ia bahkan dihina karena bajunya norak dan kampungan. Ia mengepalkan tangan. Ada rasa sakit, tapi juga ada semangat. Ia tak ingin selamanya tenggelam dalam air mata. Tak lama kemudian, telepon genggamnya berbunyi. Nama, Mbak Indah, tertera di layar. Itu adalah tetangganya saat masih tinggal di rumah kontrakan pertama bersama Dika, seorang wanita setengah baya yang kerap membantunya saat awal menikah dulu. Febri mengangkat telepon itu. "Assalamualaikum, Mbak," sapa Febri. "Waalaikumsalam, Febri. Ya Allah, aku dengar kamu pindah. Bener kamu udah pisah dari Dika?" Suara Indah terdengar penuh empati. Febri terdiam sesaat. "Iya, Mbak. Dia udah nggak butuh aku lagi." Indah menghela napas panjang. "Ya Allah, Feb, kamu wanita baik. Aku tahu kamu istri yang nurut, rajin, sabar. Tapi laki-laki kadang buta kalau udah tergoda perempuan lain." Perempuan lain. Dua kata itu menusuk telinga Febri. Ia ingin membalas, tapi tidak tahu harus mulai dari mana. Yang jelas,
Hatinya terluka terlalu dalam. Mereka berbincang cukup lama, hingga akhirnya Mbak Indah menawarkan Febri pekerjaan. Kebetulan ada temanku yang butuh asisten untuk bantu-bantu di rumahnya. Dia tinggal sendiri, anaknya kerja di luar negeri. Mau nggak kamu coba? Gajinya memang nggak besar, tapi cukup buat kamu mulai hidup baru. Febri terdiam sejenak. Ia tak menyangka akan ditawari pekerjaan. Saya coba dulu, Mbak. Terima kasih banyak. Ya. Keesokan harinya, Febri datang ke rumah majikannya yang baru, seorang nenek bernama Bu Wagini. Rumah itu berada di kawasan agak terpencil, namun cukup besar. Nenek itu tinggal sendirian. Tubuhnya sudah tak sekuat dulu. Febri langsung disambut dengan senyum ramah. Kamu Febri ya? Ya Allah, masih muda, cantik, sopan lagi. Sini nak, duduk dulu. Nanti nenek tunjukin bagian mana yang perlu kamu bantu, kata Bu Wagini sambil menuntunnya ke dalam rumah. Hari-hari Febri mulai berbeda. Meski lelah, ia merasa ada harapan. Setiap pagi ia menyapu, mencuci, merapikan kamar, membantu Bu Wagini belanja dan menyiapkan makan. Bu Wagini memperlakukan Febri seperti cucunya sendiri. Tak ada yang merendahkan. Tak ada yang mencaci bajunya kampungan. Tak ada yang mempermalukannya hanya karena ia sederhana. Suatu malam, Bu Wagini memanggilnya ke ruang tamu. Febri, nenek tahu kamu lagi banyak masalah. Tapi nenek bisa lihat dari caramu bekerja. Kamu bukan perempuan lemah. Kamu cuma belum percaya diri. Dunia ini keras. Nah, tapi kamu bisa jadi lebih kuat dari semua luka itu. Kata-kata itu menusuk hati Febri. Ia terisak pelan, tapi kali ini bukan karena lemah. Tapi karena mulai merasa dihargai sebagai manusia. Dari rumah Bu Wagini, Febri mulai belajar banyak. Ia mulai membaca buku-buku motivasi yang disimpan di rak tua di ruang kerja. Ia juga belajar sedikit demi sedikit tentang mengatur keuangan, bahkan ikut membantu Bu Wagini mencatat pemasukan hasil sewa rumah-rumah milik almarhum suaminya. Suatu hari, saat sedang menyapu teras, datang seorang wanita muda yang tampak elegan dari mobil hitam. Ternyata itu adalah anak dari Bu Wagini, bernama Livia. Usianya sekitar 35 tahun. Ramah, namun tegas. Kamu yang bantu ibu saya ya? Wah, ibu saya nggak pernah berhenti ngomongin kamu. Katanya kamu rajin dan punya semangat. Kamu pernah kerja kantoran sebelumnya? Febri menggeleng. Nggak pernah, Mbak. Saya cuma ibu rumah tangga. Livia tertawa kecil. Itu pekerjaan paling sulit di dunia. Loh, kalau kamu bisa urus rumah, kamu pasti bisa urus banyak hal. Mau nggak bantu aku juga? Aku butuh orang yang bisa bantu input data ke komputer, urus laporan bulanan. Sederhana kok, nanti aku ajarin. Febri tercekat. Ini lebih dari sekadar bantuan. Ini adalah kesempatan. Sejak hari itu, Febri mulai ikut Livia ke kantor kecilnya. Sebuah usaha properti dan investasi milik pribadi. Ia diajari dari nol. Mulai dari mengetik, menyusun data, mengatur jadwal klien, hingga ikut dalam presentasi kecil-kecilan. Awalnya ia grogi. Tapi ia tidak ingin gagal. Ia bekerja keras, belajar setiap malam, bahkan menyicil membeli pakaian yang lebih rapi dan profesional. Bukan karena ingin tampil mewah, tapi karena ia ingin pantas berada di tempat barunya. Perubahan itu perlahan terasa. Dari Febri yang dulu hanya dianggap kampungan dan tidak pantas berdampingan dengan Dika, kini ia mulai bisa berdiri sendiri. Tanpa bantuan siapapun. Tanpa belas kasihan. Namun, luka itu masih ada. Luka karena diperlakukan seperti sampah oleh suaminya sendiri. Luka karena pernah merasa tak berharga. Luka karena dilecehkan, dihina, dan dibuang. Tapi luka itu pula yang membentuk kekuatannya kini. Dan Febri berjanji dalam hati, suatu hari nanti, saat dunia sudah berubah posisi, ia akan berdiri di atas dengan kepala tegak. Dan Dika, lelaki yang dulu membuangnya seperti kain lep usang, akan melihatnya bersinar. Namun bukan untuk kembali, melainkan agar dia tahu bahwa yang pernah dia anggap norak dan kampungan, ternyata mampu mengangkat kepalanya lebih tinggi dari yang pernah dia bayangkan. Fitri terduduk lama di sudut kamarnya yang sempit, menatap kosong ke jendela yang hanya tertutup tirai tipis. Langit di luar tampak mendung, seolah mengerti isi hatinya yang kusut dan terombang-ambing.
Rumah kontrakan ini jauh dari kemewahan yang dulu pernah ia miliki bersama Rizky. Dulu, setiap pagi ia terbangun di atas ranjang empuk dengan selimut hangat, kini matanya terbuka di atas lantai dingin beralaskan tikar usang. Namun ia tidak mengeluh. Ia sudah terlalu lelah untuk mengeluh. Suara panci jatuh dari dapur membuyarkan lamunannya. Ia bergegas menghampiri ibunya yang sudah renta dan kini sering gemetar saat memegang barang-barang. Fitri memegang tangan ibunya, membantu membereskan dapur kecil itu. Air mata sempat menggenang di sudut matanya saat melihat wajah tua itu yang penuh kerut dan lelah. Namun tetap tersenyum lembut padanya. "Mama nggak apa-apa, kan?" tanya Fitri pelan. "Tidak apa-apa, Nak. Mama malah bersyukur kamu sekarang ada di rumah. Walau hidup kita susah, tapi setidaknya kita masih bersama." Fitri menunduk, menahan tangisnya. Ia merasa bersalah. Ia datang membawa luka, membawa duka, dan kini membuat sang ibu ikut merasakan pahitnya hidup yang ia derita. Tapi ia bertekad, ini bukan akhir. Ia akan bangkit. Malam itu, Fitri duduk sendiri di beranda rumah. Angin malam menyapu lembut wajahnya. Ia memandangi jalanan kecil yang lengang, lampu jalan berkedip samar. Ia membuka ponsel bututnya, membuka pesan-pesan lama. Ada satu pesan yang terus membuat jantungnya nyeri setiap kali dibaca. "Kamu nggak pantas jadi istri anak saya. Kamu cuma perempuan miskin, nggak punya apa-apa. Rizki terlalu tinggi buat kamu. Pergilah, Fitri. Pergi dan jangan pernah kembali." Itu pesan terakhir dari mertuanya sebelum Rizky menggugat cerai dirinya. Fitri menatap layar ponsel itu lama, sebelum akhirnya mematikan layar dan meletakkannya di samping. Tiba-tiba, ponselnya kembali menyala. Sebuah pesan baru masuk dari nomor tak dikenal. "Saya dengar kamu dulu mantan menantu Bu Linda, ya? Kalau kamu butuh pekerjaan, datang ke kafe saya. Kita bisa bicara." Fitri menatap pesan itu dengan alis terangkat. Ia tak tahu siapa pengirimnya. Tapi sebuah harapan kecil mulai tumbuh di hatinya. Esok harinya, Fitri datang ke kafe yang dimaksud. Lokasinya cukup strategis. Bangunan sederhana namun bersih dan rapi. Di dalamnya, aroma kopi dan roti panggang menyambut hangat. Seorang pria muda berdiri di balik meja kasir. Saat melihat Fitri datang, dia tersenyum dan menghampirinya. "Kak Fitri, ya?" Sapa pria itu ramah. "Saya Aldi. Dulu pernah jadi barista di kantor tempat suami kakak kerja. Saya tahu betul bagaimana mereka memperlakukan kakak. Tapi saya salut. Kakak tetap tegar." Fitri mengangguk pelan. "Makasih, Aldi. Saya sebenarnya nggak tahu mau kerja apa sekarang. Tapi saya butuh penghasilan." Aldi mengangguk mantap. "Di sini lagi butuh orang buat bantu di dapur. Nggak berat, Kak. Kalau kakak mau, langsung aja mulai besok." Fitri menatap Aldi dengan mata berkaca-kaca. "Serius? Aku benar-benar butuh kerja. Aku mau." Dan sejak hari itu, Fitri mulai bekerja. Ia bangun pagi-pagi, membantu ibunya sebentar di rumah, lalu berangkat ke kafe. Hari-harinya mulai terisi kembali, walau rasa sakit itu belum sepenuhnya hilang. Tapi setidaknya, ia tidak lagi duduk termenung dalam diam. Suatu sore, saat kafe mulai sepi, Aldi menghampiri Fitri yang tengah membersihkan meja. "Kak, aku mau tanya sesuatu. Boleh?" Fitri tersenyum. "Boleh. Tanya apa?" "Kenapa kakak nggak lawan waktu itu? Kenapa kakak biarin Bu Linda dan Mas Rizky ngerusak hidup kakak tanpa perlawanan?" Fitri menunduk, membersihkan sisa remah kue di atas meja. "Karena waktu itu, aku ngerasa udah nggak punya siapa-siapa. Mereka rebut semua. Nama baikku, rumahku, anakku, semuanya. Aku cuma bisa pasrah." Aldi terdiam beberapa saat. Lalu ia berkata, "Kalau sekarang, kakak masih pasrah?" Fitri mendongak. Tatapannya tajam, tapi penuh luka. "Sekarang, aku pengen bangkit. Aku pengen berdiri lagi. Aku nggak tahu gimana caranya, tapi aku harus." Dan Aldi tersenyum. "Kalau begitu, kita mulai pelan-pelan, Kak. Aku bantu." Hari demi hari, Fitri bekerja dengan sepenuh hati. Ia belajar banyak hal. Dari memasak, membuat kopi, hingga mengatur stok bahan. Aldi dengan sabar membimbingnya,
Dan dalam diam, Fitri mulai menikmati pekerjaannya. Ia merasa dihargai. Ia merasa dibutuhkan. Sesuatu yang sangat lama ia rindukan. Suatu hari, sebuah mobil mewah berhenti di depan kafe. Dari dalamnya keluar seorang wanita yang sangat dikenali Fitri, Bu Linda. Mertua yang telah menghancurkannya. Fitri berdiri terpaku. Tangannya yang memegang nampan bergetar. Tapi ia menenangkan diri, menarik napas panjang, dan berjalan mendekati meja tempat Bu Linda duduk. "Selamat siang. Mau pesan apa, Bu?" Tanyanya datar. Bu Linda menatapnya sinis. "Oh, kamu sekarang kerja jadi pelayan? Pantas." Fitri tetap tenang. "Mau pesan apa, Bu?" Ulangnya dengan suara lebih tegas. "Bawain saya kopi hitam dan kue coklat," sahut Bu Linda sambil memainkan ponselnya. Fitri berjalan ke dapur dengan langkah tenang. Tapi di dalam hatinya, ada badai yang berkecamuk. Ia sadar, ini bukan saatnya untuk membalas dendam. Tapi ini adalah momen di mana ia harus berdiri sebagai dirinya sendiri. Bukan menantu, bukan korban, tapi seorang wanita yang tetap bisa tegak walau dihina. Saat kembali dengan pesanan, Bu Linda berkata dingin, "Kamu pasti bangga ya bisa kerja di sini. Tapi jangan berharap bisa naik derajat. Kamu tetap cuma perempuan kampung yang gagal jadi istri." Fitri meletakkan pesanan di meja, lalu menatap Bu Linda lurus-lurus. "Mungkin saya memang kampungan, Bu. Tapi saya nggak pernah menghina orang lain hanya karena status atau pekerjaan mereka. Dan saya bangga bisa berdiri di sini dengan usaha saya sendiri." Untuk pertama kalinya, Bu Linda tak bisa membalas. Ia hanya menatap Fitri dengan mata tajam, lalu melengos pergi. Malam itu, saat Fitri menutup kafe bersama Aldi, ia menatap langit yang bertabur bintang. "Aku pengen lebih dari ini, Aldi," katanya pelan. "Aku pengen buktiin ke mereka kalau aku nggak seperti yang mereka pikirkan. Aku pengen berdiri di atas kaki sendiri, tanpa bergantung pada siapapun." Aldi mengangguk. "Dan aku percaya, kakak bisa. Kita bisa mulai dari sini. Aku bantu." Fitri tersenyum. Di balik senyum itu, ada tekad yang mulai tumbuh kuat. Ia bukan lagi Fitri yang pasrah. Ia adalah Fitri yang sedang bertumbuh, perlahan tapi pasti. Dan dalam hatinya, ia tahu ini baru permulaan. Fitri duduk di ruang tamu rumah kontrakannya yang sederhana. Matanya menatap kosong ke arah jendela yang terbuka setengah, membiarkan angin sore masuk dan memainkan ujung kerudungnya. Di hadapannya ada tumpukan surat tagihan yang belum sempat dibayar. Sementara telepon genggamnya terus bergetar, panggilan dari penagih utang yang tak henti-henti menagih janji. Tangannya gemetar saat mengambil gelas air putih di meja, lalu menyesapnya pelan. Udara terasa begitu berat di dadanya. Rasa sesak itu bukan karena tagihan atau ancaman para penagih, tapi karena kenyataan bahwa rumah tangganya telah hancur berantakan, dan lebih menyakitkan lagi, ia dituduh selingkuh oleh suaminya sendiri, Abdur, yang kini hidup bahagia bersama perempuan lain. Fitri memejamkan mata, mengingat kejadian beberapa minggu lalu saat dia nekat kembali ke kampung setelah kontraknya di Hong Kong habis. Dia pulang tanpa banyak membawa apa-apa. Semua hasil jerih payahnya selama ini dibekukan oleh bank karena ulah Abdur yang diam-diam memakai rekening bersama untuk keperluan pribadi, bahkan untuk pelakor itu. Begitu kakinya menginjakan tanah kampung, tak ada sambutan hangat dari keluarga. Anak semata wayangnya, Fahri, menatapnya dengan dingin. "Mama itu perempuan murahan. Papa cerita semua. Mama selingkuh di luar negeri," teriak Fahri sambil menutup pintu kamar dan tak ingin keluar. Fitri hanya bisa terdiam, menahan tangis. Jantungnya seperti diremas-remas. Bagaimana bisa anak kandungnya sendiri lebih percaya fitnah daripada ibunya yang selama ini bekerja membanting tulang demi kehidupan mereka? Keesokan harinya, ia mencoba mengunjungi rumah mertuanya. Tapi bukan sambutan hangat yang ia terima. Ia malah disambut dengan ludah dan hinaan dari ibu mertuanya, Bu Lestari. Perempuan gak tahu malu. Udah dikasih kesempatan kerja di luar negeri, malah main laki di sana. "Kamu bikin malu keluarga ini, Fitri," hardiknya. Fitri menggigit bibir, menahan air mata. "Saya gak pernah macam-macam, Bu. Saya kerja, ngirim uang tiap bulan. Semua untuk keluarga. Jangan ngeles. Semua warga kampung udah dengar dari Abdur. Kamu tuh hina, pelacur."
Fitri bukan seperti itu, Bu. Suaranya lirih, nyaris tak terdengar. Bu Lestari menghampirinya, mencengkeram kerudung Fitri lalu menamparnya keras. Fitri jatuh tersungkur di depan teras rumah yang dulu pernah ia rawat dengan sepenuh hati. Orang-orang sekitar menonton, tapi tak ada yang membela. Reputasinya telah hancur. Malam itu, Fitri menginap di sebuah masjid kecil di ujung kampung. Ia tidur berselimut mukena, menahan lapar dan derai air mata. Berkali-kali ia menguatkan diri untuk tidak menyerah. Dalam hati ia bersumpah, dia akan bangkit. Dia akan membersihkan nama baiknya. Dan dia akan membalas semua perlakuan keji yang diterimanya, dengan cara yang bermartabat, tapi menusuk lebih dalam dari sekadar hinaan. Beberapa hari kemudian, Fitri mendapat kabar bahwa rumah yang dibelinya dengan uang hasil kerja di luar negeri telah dijual Abdur. Tanpa seizinnya, tanpa sepengetahuannya. Semuanya dijual murah untuk membiayai hidup dengan perempuan barunya, Yuni, seorang janda cantik di kampung sebelah yang dikenal genit dan mata duitan. Fitri menggertakkan gigi. Tangannya mengepal. Ia tak tahan lagi. Ia mendatangi kantor notaris yang mengurus penjualan rumahnya. Dengan bukti-bukti transfer dan perjanjian yang pernah ia buat sebelum ke luar negeri, ia menggugat balik Abdur. Namun proses hukum tak semudah yang ia bayangkan. Abdur telah memalsukan tanda tangannya dan memiliki saksi palsu. Fitri hampir putus asa. Di tengah keterpurukan itu, sebuah cahaya datang. Seorang teman lamanya di Hong Kong, Anita, datang menghubunginya. Anita kini bekerja di perusahaan properti besar di Jakarta dan siap membantunya. Aku tahu kamu difitnah, Fit. Aku tahu siapa kamu sebenarnya. Dan aku gak akan tinggal diam. Dengan bantuan Anita, Fitri perlahan bangkit. Ia ditawari bekerja di Jakarta sebagai supervisor proyek. Fitri menerima meski harus berpisah dengan anaknya sementara. Ia tahu, jika ingin mengembalikan segalanya, termasuk cinta anaknya, ia harus punya sesuatu yang kuat untuk ditunjukkan. Hari-harinya di Jakarta dimulai dengan kerja keras, bahkan kadang hingga larut malam. Namun Fitri tak mengeluh. Ia menabung, menyusun bukti-bukti hukum, dan diam-diam menyewa pengacara untuk memproses ulang kasus penjualan rumahnya. 5 bulan berlalu, dan hidupnya mulai membaik. Ia menyewa apartemen kecil dan mulai menata hidup. Perusahaan tempat ia bekerja pun mulai meliriknya sebagai calon manajer, karena kinerjanya yang luar biasa. Tapi luka di hatinya tetap menganga. Ia rindu anaknya. Setiap malam ia hanya bisa menatap foto Fahri dan berdoa agar Tuhan membukakan hati anak itu. Sementara itu, di kampung, Abdur mulai keteteran. Uang hasil penjualan rumah habis dalam waktu singkat. Yuni tak mau lagi bersamanya setelah tahu Abdur tak punya harta. Bahkan motor yang dibeli dengan uang Fitri pun dijual untuk kebutuhan sehari-hari. Suatu hari, Abdur datang ke rumah ibunya dengan muka lesu. Bu, Yuni ninggalin aku? Uang udah habis. Aku bingung harus gimana, katanya sambil mengeluh. Bu Lestari menatapnya tajam. Itu akibatmu menzalimi istrimu sendiri. Sekarang kamu rasakan. Fitri. Dia udah gak bisa balik, Bu. Dia benci aku. Kamu pikir dia perempuan lemah? Dia diam bukan berarti kalah. Sementara itu, Fitri akhirnya mengajukan sidang terbuka terhadap Abdur dan notaris palsu yang terlibat. Sidang itu diadakan di Pengadilan Negeri Kota Besar. Media lokal mulai meliput karena kasusnya menyangkut penipuan properti dan pemalsuan dokumen. Di ruang sidang, Fitri berdiri tegar dengan setelan blazer hitam dan kerudung abu. Sementara Abdur datang dengan baju kusam dan wajah lesu. Para wartawan memotret saat keduanya bersalaman dingin. Fitri hanya berkata lirih, "Hari ini aku tak lagi diam." Kesaksian demi kesaksian dibacakan. Bukti-bukti dikupas habis. Bahkan Yuni yang dulu jadi simpanan Abdur, datang sebagai saksi dan membongkar semua kebusukan mantan pacarnya itu. Dia bilang istrinya gak penting. Rumah itu dia anggap hasil kerja dia sendiri. Padahal saya lihat sendiri bukti-bukti transfer dari luar negeri semua atas nama Fitri. Persidangan memanas. Dan akhirnya, hakim memutuskan, rumah tersebut dijual secara ilegal. Akta palsu. Abdur terbukti bersalah. Fitri menang. Dia menang secara hukum. Tapi kemenangan yang lebih besar adalah saat Fahri akhirnya datang padanya malam itu.
Bocah yang dulu menatapnya dingin kini berdiri di ambang pintu apartemen kecilnya sambil membawa tas. Mama, aku salah. Maafin aku. Isaknya sambil memeluk Fitri erat-erat. Air mata Fitri mengalir deras. Akhirnya, Tuhan menjawab semua doanya. Fitri berdiri di depan cermin besar kamarnya. Ia mengenakan gaun biru dongker elegan, sepatu hak tinggi berwarna perak, dan tas jinjing kecil bermerek mahal. Gaun itu membalut tubuhnya dengan anggun. Tak ada lagi jejak perempuan kampungan yang dulu ditertawakan dan direndahkan. Rambutnya ditata rapi oleh hairstylist profesional, dan wajahnya dirias dengan lembut tanpa berlebihan. Dia bukan lagi Fitri yang dulu. Hari ini, dia akan datang ke sebuah rapat penting di perusahaan milik keluarganya. Namun yang membuat hari ini spesial adalah fakta bahwa perusahaan tempat mantan suaminya, Adi, dan ibu mertuanya bekerja, adalah milik Fitri sekarang. Setelah kepergian Adi dari rumah dan penceraian mereka disahkan beberapa bulan lalu, Fitri menyingkir dalam diam. Ia pergi keluar kota, memulihkan luka, menyusun kekuatan, dan kembali ke keluarganya. Ayahnya yang seorang konglomerat ternama sudah lama memintanya pulang. Namun Fitri saat itu masih ingin hidup sederhana bersama Adi. Kini, semuanya berubah. Dengan tenang, Fitri melangkah keluar dari kamar. Sopir pribadinya sudah menunggu di depan pintu rumah besar yang kini ia tempati. Sebuah rumah 3 lantai dengan taman luas dan penjagaan ketat. Ibu Fitri, mobil sudah siap, ujar sopirnya dengan hormat. Fitri mengangguk pelan. Ke kantor pusat, ucapnya singkat. Perjalanan menuju kantor tidak lama. Namun sepanjang perjalanan, Fitri mengenang semua rasa sakit yang pernah ia telan. Bagaimana dulu ia dihina sebagai menantu kampungan, disiksa mental oleh ibu mertuanya, dan bahkan diperlakukan seperti pembantu oleh suaminya sendiri. Mereka tidak tahu bahwa perusahaan tempat mereka menggantungkan hidup sebenarnya adalah milik keluarga Fitri. Dan mulai hari ini, Fitri mengambil alih kendali penuh. Mobilnya berhenti tepat di depan gedung tinggi megah. Logo perusahaan besar terpampang di atas pintu utama. Semua karyawan yang melihatnya turun dari mobil mewah langsung terdiam, bingung, dan saling berbisik. Apa itu? Bu Fitri? Yang dulu istri Pak Adi. Gila, cantik banget sekarang. Tanpa menggubris pandangan mereka, Fitri melangkah masuk dengan elegan. Resepsionis yang dulu pernah mencibirnya kini menunduk dengan gugup. Tak berani bicara apa-apa. Lift membawanya langsung ke lantai tertinggi, tempat ruangan direksi berada. Di ruangan rapat, Adi dan ibunya, Bu Retno, duduk di ujung meja. Keduanya tak tahu bahwa mereka akan bertemu dengan sosok yang telah mereka remehkan habis-habisan. Begitu pintu terbuka dan Fitri masuk, seluruh ruangan seketika hening. Semua mata tertuju padanya. Ada yang terperangah, ada yang menahan napas, dan Adi langsung berdiri dengan wajah kaget tak percaya. Fitri? Bu Retno nyaris menjatuhkan gelas air putih yang ia pegang. Kau, ngapain di sini? Fitri tersenyum kecil. Tapi senyumnya bukan lagi senyum lemah seperti dulu. Senyumnya adalah senyum perempuan yang telah ditempa oleh luka dan kebangkitan. Saya hanya datang untuk memimpin rapat, katanya tenang. Salah satu direktur berdiri. Maaf Ibu Retno, Pak Adi, belum sempat kami beri kabar. Pemilik saham terbesar perusahaan ini resmi menyerahkan kendali kepada putrinya, yaitu Ibu Fitri. Suasana tegang. Bu Retno berdiri, menunjuk Fitri dengan wajah merah padam. Tidak, ini tidak mungkin. Dia hanya perempuan kampungan. Dia bukan siapa-siapa. Fitri menatapnya dengan mata tajam. Mungkin dulu saya memang bukan siapa-siapa di mata kalian. Tapi hari ini, saya adalah pemilik tempat ini. Dan saya di sini bukan untuk meminta izin. Saya datang untuk mengatur ulang semuanya. Adi terlihat panik. Ia mendekati Fitri, mencoba bersikap tenang. Fit, ini pasti cuma salah paham, kan? Kamu datang cuma buat bicara baik-baik, kan? Kamu masih cinta aku, kan? Fitri hanya tertawa kecil. Cinta? Kamu bahkan tak layak mendapat hormatku. Ia kemudian menoleh ke seluruh ruangan. Saya minta seluruh rapat hari ini ditunda. Mulai besok, semua jajaran akan saya evaluasi. Termasuk mantan suami saya dan ibunya. Fitri, kau tidak bisa semena-mena, teriak Bu Retno.
Fitri menatapnya datar. Saya tidak semena-mena. Saya hanya memberi balasan yang setimpal. Dulu saya dijambak, diseret dari kantor suami saya sendiri, ditelanjangi harga dirinya di depan semua orang. Kini kalian tahu rasanya saat direndahkan. Adi mulai menunduk. Ia tahu permainan sudah berakhir. Aku minta maaf, bisiknya. Fitri mendekatinya, wajahnya sejajar dengan wajah mantan suaminya itu. Maaf tidak akan mengubah apapun. Kamu membuang orang yang paling setia padamu hanya karena kamu malu dengan penampilan luar. Sekarang, nikmati saja rasa malu yang sesungguhnya. Fitri berbalik dan meninggalkan ruangan. Suara sepatunya yang mengetuk lantai membuat semua orang makin menahan napas. Tak ada yang berani bersuara. Ia masuk ruangan direktur utama, menutup pintu pelan, dan berdiri di balik kaca besar yang menghadap kota. Seketika air matanya mengalir. Tapi bukan karena lemah. Melainkan karena akhirnya, keadilan berpihak padanya. Namun cerita belum berakhir. Fitri tahu bahwa membalas bukan akhir dari segalanya. Masih ada banyak luka di hatinya. Terutama soal anak yang ia tinggalkan karena fitnah. Ia belum bisa bertemu putrinya yang kini dibawa oleh Adi dan sang ibu. Itu akan menjadi langkah selanjutnya. Tangannya mengepal, dan matanya menatap jauh ke langit. Fitri bersumpah, ia akan merebut kembali segalanya. Anaknya, harga dirinya, dan hidupnya. Dian membuka tirai kamar hotel mewah yang baru saja ia tempati sore ini. Di luar, langit Jakarta mulai menghitam, memantulkan cahaya lampu-lampu kota yang berkelap-kelip seperti bintang jatuh. Di dalam ruangannya yang luas dan hangat, aroma teh melati menguar dari cangkir porselen di meja kaca. Meski senyumnya samar, ada kilau kelegaan di matanya. Hari ini, langkahnya semakin dekat menuju puncak balas dendam yang anggun. Telepon genggamnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Besok dia akan di sana. Pastikan kamu hadir. Ini waktu yang pas untuk mengungkap semuanya. Dian hanya menatap pesan itu sebentar, lalu menghapusnya. Ia tahu siapa pengirimnya. Sekretaris perusahaan ayahnya yang kini ia tunjuk langsung menjadi perantara pengambil alihan seluruh sistem manajemen. Diam-diam, nama Dian sudah mulai mencuat di internal perusahaan, terutama setelah ayahnya menandatangani berkas warisan kepemilikan beberapa divisi besar pada dirinya. Namun semuanya masih dirahasiakan. Ia ingin rencana ini matang dan memukul dengan presisi. Di sisi lain kota, Benny pulang dengan langkah gontai. Jasnya lecek, dasinya miring. Hari ini ia habis dimaki klien karena kelalaian tim yang dipimpinnya. Ia duduk di ruang tamu rumah kecil kontrakan yang disewanya dengan wanita bernama Clara. Wanita yang dulu dipuja, kini jadi pemicu kehancurannya sendiri. Clara yang katanya bisa membawa keberuntungan, justru lebih sering bersikap seperti ratu yang hanya tahu menuntut. Ben, mana uang belanja? Aku udah bilang, susu anak kita habis. Anak lo maksudnya, sahut Benny lirih, lelah. Bukan anak kita. Clara melempar botol kosong ke lantai. Jadi lo udah gak mau tanggung jawab? Habis manis sepah dibuang? Dulu lo yang kejar-kejar gue, lo yang janjiin surga. Sekarang malah nyalahin gue. Benny hanya diam. Dahinya mengernyit menahan sakit kepala. Uang semakin menipis. Pekerjaan sudah hampir di ujung tanduk. Nama baiknya tercoreng. Ia menyesal, tapi terlalu gengsi untuk mengaku. Malam itu, saat Clara tertidur sambil memeluk ponselnya yang penuh pesan dari pria lain, Benny membuka laptop bututnya. Ia iseng mencari kabar tentang perusahaan tempat dulu istrinya, Dian, bekerja. Tiba-tiba matanya terbelalak. Sebuah artikel dengan headline besar muncul di layar. PT Wijaya Abadi, anak pendiri perusahaan resmi ditunjuk menjadi wakil direktur operasional. Di bawahnya, terpampang wajah Dian dengan setelan blazer mahal dan senyum anggun. Darah Benny seperti membeku. Tangannya gemetar saat memencet zoom di layar. Itu benar-benar Dian. Istrinya. Perempuan yang ia hina, ia campakan, ia seret dari kantor karena malu dianggap kampungan. Dan sekarang, ia menjadi orang penting di perusahaan itu? Apa-apaan ini? Gumam Benny. Wajahnya pucat. Dunia seakan berhenti berputar. Keesokan harinya, aula besar di Hotel Bintang 5 dipenuhi para tokoh bisnis, investor, dan para petinggi media.
Sebuah acara peluncuran proyek besar PT Wijaya Abadi akan digelar, sekaligus memperkenalkan struktur kepemimpinan baru perusahaan. Semua berdiri ketika seorang wanita berwajah tenang namun karismatik melangkah ke atas podium. Dialah Dian. Dengan hijab berwarna nude dan setelan blazer biru laut yang elegan, Dian tampak sangat berbeda dari dulu. Sorot matanya tajam namun menenangkan. Nada suaranya tegas, tiap kata yang keluar dari bibirnya menancap tepat di telinga para hadirin. Saya berdiri di sini bukan karena warisan, bukan karena belas kasihan. Tapi karena saya tahu bagaimana perusahaan ini harus berjalan. Saya pernah berada di bawah, dipermalukan, direndahkan. Tapi hari ini saya bangkit, bukan untuk membalas, tapi untuk menunjukkan bahwa perempuan yang kalian anggap kampungan itu mampu berdiri sejajar, bahkan di atas kalian yang sombong. Tepuk tangan menggema. Beberapa orang bahkan berdiri memberi penghormatan. Tapi di antara kerumunan itu, berdiri Benny. Diam-diam masuk karena ingin tahu. Matanya memerah. Nafasnya berat. Ia tidak percaya. Istrinya kini jadi pusat perhatian. Jadi simbol kekuatan perempuan yang tak bisa lagi diinjak-injak. Dian menurunkan mikrofonnya, melangkah turun dari panggung. Saat melewati Benny yang hanya berdiri terpaku di belakang ruangan, ia berhenti sebentar. Tanpa menatap langsung, ia hanya berkata pelan. Kau pernah bilang aku memalukan. Tapi hari ini, kamu berdiri di belakang. Dan aku berdiri di depan semua orang. Lalu ia pergi, diiringi para eksekutif dan wartawan yang berebut wawancara. Sementara Benny tertinggal dalam diam dan penyesalan. Malam itu, Benny duduk di taman kota. Ia tidak berani pulang. Clara pasti akan marah lagi karena ia tidak bawa uang. Tapi itu bukan masalah lagi. Karena hatinya kini porak-poranda. Ponselnya berbunyi. Pesan masuk dari nomor tak dikenal. Bagaimana rasanya berdiri di belakang orang yang dulu kau rendahkan? Dian. Benny hanya bisa menatap layar. Air matanya jatuh. Untuk pertama kalinya dalam hidup, ia menangis bukan karena kehilangan uang, tapi karena kehilangan harga diri. Kehilangan wanita yang ternyata adalah segalanya. Fitri berjalan pelan menyusuri lorong hotel mewah tempat dia menginap sementara di Jakarta. Gaun putih bersih yang membungkus tubuhnya melambai pelan diterpa angin dari AC ruangan. Wajahnya terlihat tenang. Namun mata tajamnya menyimpan ratusan rencana. Di tangannya, secarik berkas lengkap mengenai kepemilikan harta yang dulu sempat digugat habis-habisan oleh suaminya, Reno. Kini semuanya sudah kembali padanya. Setelah perjuangan panjang di pengadilan, semua bukti fitnah, manipulasi, dan penipuan yang dilakukan Reno dan selingkuhannya, Lala, terbongkar. Semua yang mereka rampas, kembali ke tangan pemilik sahnya, Fitri. Dia melangkah menuju balkon hotel. Dari lantai 15, kota Jakarta terlihat begitu hidup. Mobil-mobil berdesakan, lampu kota berkelip seperti bintang. Tapi semua itu tak lagi mampu mengalihkan pikirannya dari satu tujuan. Membalas semua penghinaan, siksaan batin, dan air mata yang sudah ia telan bertahun-tahun lamanya. Telepon genggamnya berbunyi. Nama sekretarisnya, Rani, muncul di layar. Bu Fitri. Semua sudah siap. Undangan sudah terkirim. Termasuk ke alamat kantor dan rumah Reno. Fitri mengangguk pelan. Pastikan dia datang, Ran. Aku ingin mereka berdua melihat sendiri siapa yang mereka anggap rendahan itu sekarang. Siap, Bu. Klik. Telepon terputus. Hari itu juga, Fitri melangkah ke gedung perusahaannya sendiri yang selama ini dikuasai oleh tangan-tangan busuk. Ia datang tanpa banyak pengawalan. Hanya ditemani satu mobil mewah dan 2 asistennya. Saat tiba di lobi, semua mata memandangnya. Pekerja yang dulu merendahkannya karena percaya pada omongan Reno, kini membungkuk hormat, takut, dan segan. Bu Fitri, selamat datang kembali. Ia tidak membalas. Hanya melangkah terus menuju lift pribadi yang dulu dikunci untuknya oleh Reno. Tapi kini, akses sudah kembali ke tangannya. Begitu pintu lift terbuka, ia masuk, dan dalam beberapa detik kemudian, sampai di lantai tertinggi, tempat ruangan direktur utama berada. Begitu pintu lift terbuka, Fitri melangkah keluar dengan percaya diri. Rapat besar sudah menanti. Semua petinggi perusahaan duduk di kursi panjang menghadap layar presentasi. Dan di ujung meja, duduk Reno, dengan wajah datar,
tidak tahu bahwa hari ini adalah hari penghakimannya. Semua hening begitu Fitri masuk. Detik berikutnya, ia berdiri di depan mereka semua, menatap satu persatu wajah yang pernah menganggapnya hanya istri rumah tangga kampungan. Sebelum kita mulai rapat, suara Fitri tenang namun tegas, aku punya pengumuman penting. Terhitung sejak hari ini, aku mengambil alih penuh kendali perusahaan ini. Reno bangkit dari kursinya. Apa maksudmu, Fitri? Ini ruang rapat penting. Kau tak punya hak di sini. Fitri tersenyum. Ia mengeluarkan surat legal dari tasnya, mengangkatnya tinggi-tinggi. Ini dokumen asli kepemilikan perusahaan. Sudah disahkan pengadilan. Aku adalah pemegang saham utama. Kau hanyalah boneka di sini selama ini. Suasana mendadak riuh. Beberapa dewan komisaris saling pandang. Satu persatu, mereka membuka berkas yang sama, yang ternyata sudah dikirimkan lebih awal oleh tim hukum Fitri. Dan untukmu, Reno, lanjutnya sambil berjalan mendekat, aku resmi memecatmu. Hari ini juga. Beserta kekasih gelapmu yang kau pekerjakan diam-diam sebagai manajer keuangan. Pintu terbuka. Lala masuk dengan wajah bahagia, belum tahu apa yang menunggunya. Tapi begitu melihat Fitri berdiri dengan gagah di hadapan seluruh jajaran direksi, wajahnya berubah pucat. Kenapa dia di sini? Lala menoleh panik Reno. Kok dia bisa masuk ke ruangan ini? Karena ini ruanganku, sayang, sahut Fitri dengan senyum tipis. Dan kau, Lala, aku juga memecatmu. Hari ini juga. Satpam yang sudah dipanggil sebelumnya datang membawa map. Silakan keluar. Surat pemecatan Anda berdua sudah sah. Reno menghentakkan meja. Kau tidak bisa melakukan ini padaku, Fitri. Fitri menatapnya tajam. Aku bisa, dan sudah kulakukan. Kau pikir aku akan diam setelah kau menghancurkan hidupku? Setelah kau buat aku dicaci, dihina, dituduh selingkuh, dipaksa menyerahkan seluruh hartaku, dan bahkan kau racuni pikiran anak kita tentangku. Reno terdiam. Lala tampak mulai menangis. Tapi Fitri tidak peduli. Semua ini sudah lama dipendam. Ini saatnya. Mulai hari ini, semua aset yang pernah kau rampas sudah kembali padaku. Dan sebagai hadiah terakhir, aku sudah membayar semua hutangmu yang kau sembunyikan. Tapi kau harus hidup tanpa 1 rupiah pun dari perusahaan ini. Fitri melangkah pergi. Namun sebelum keluar ruangan, ia menoleh dan berkata lantang. Aku bukan lagi Fitri yang kalian injak-injak. Aku adalah Fitri yang akan membuat kalian tahu rasanya diludahi oleh dunia setelah dulu meludahi aku. Di luar ruangan, Rani sudah menunggu dengan senyum. Rapat pers nanti jam 2 siang, Bu. Wartawan sudah standby. Bagus. Jawab Fitri. Aku ingin dunia tahu siapa sebenarnya aku. Hari itu, seluruh media nasional ramai memberitakan pengambil alihan dramatis perusahaan besar oleh seorang perempuan yang dulu dianggap tidak layak. Dalam wawancara, Fitri tidak banyak menjelaskan. Ia hanya berkata satu kalimat. Aku hanya mengambil kembali apa yang memang milikku. Sementara itu, Reno dan Lala terdampar. Tanpa pekerjaan, tanpa uang, dan tanpa tempat untuk bernaung. Rumah mewah yang mereka tempati sudah disita oleh bank, karena surat hutang yang ditandatangani oleh Reno tanpa sepengetahuan Fitri. Beberapa minggu kemudian, Reno terlihat berjalan di pinggir jalan dengan wajah lesu. Lala di sampingnya, tak lagi cantik seperti dulu. Mereka terpaksa mengontrak rumah sempit di pinggiran kota. Sementara anak mereka, Raka, akhirnya mengetahui semua kebusukan ayahnya dan kembali mencari ibunya. Fitri membuka pintu rumahnya ketika Raka datang membawa koper. Anak itu memeluknya erat, menangis. Maaf, Bu. Maaf aku pernah percaya mereka. Fitri membalas pelukan itu, mencium kepala anaknya. Kamu pulang, Nak. Itu yang penting. Dan di malam hari, ketika Fitri berdiri di balkon rumahnya, menatap bintang di langit Jakarta, ia tahu satu hal. Luka boleh ada. Tapi dia tidak akan membiarkan dirinya jadi korban selamanya. Ia memilih bangkit. Ia memilih membalas. Dan kini, dia menang.